kita akan membahas mengenai tata kelola pemerintahan yang baik di era disrupsi menuju agile governance. Jadi begini, ada perubahan yang cepat sekali sekarang yang dynamic ya di dalam tata kelola pemerintahan. Dan ini menjadi perhatian kita ya, saudara-saudara manusia. Baik, era disrupsi itu bagaimana sih dan bagaimana juga implikasinya terhadap tata kelola pemerintahan ya. Saudara-saudara mahasiswa, bahwa di era disrupsi ini ditandai dengan adanya kemajuan teknologi digital, perubahan pada interaksi sosial di masyarakat, dan juga adanya inovasi-inovasi untuk menggantikan sistem lama ke dalam sistem yang baru. Ya, tentu saja di sini pemerintahan dituntut bagaimana menyesuaikan tata kelola pemerintahan yang baik agar lebih transparan, lebih responsif, lebih adaptif, dan lebih akuntabel. Ada 3 poin utama, aspek penting ya, ada 3 aspek penting di dalam, menyikapi perubahan yang baik ini, di dalam agile governance. Pertama adalah teknologi digital ya, seperti AI, big data, ya itu akan merubah tatanan di dalam, layanan publik kepada masyarakat ya, seperti itu. Konektivitas, global juga demikian, dapat mempengaruhi, artinya di sini masyarakat akan lebih kritis terhadap tuntutan-tuntutannya ya. Di sisi lain juga akuntabilitas lebih semakin terbuka karena masyarakat bisa melihat real time apa yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga tentu saja aspek di dalam era digital ini partisipasi masyarakat semakin meningkat karena di sini ada peranan media sosial yang mendorong keterlibatan publik di dalam hal proses kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan dan lain-lain. Nah, ada tantangan struktural dan kultural di dalam good governance ini. Secara struktural, tentu saja birokrasi yang hierarkis, prosedural selama ini kan juga masih tetap ada ya. Nggak gampang itu merubahnya. Kemudian koordinasi antar lembaga juga masih sangat lemah, tumpang tindih kewenangan, kapasitas sumber daya manusia aparatur yang mengerti, yang mau berubah dengan perubahan teknologi ini juga masih ada yang belum bisa gitu. Dia berada pada zona yang nyaman dengan struktur yang ada. Kemudian dari sisi kultural, ya budaya kerja masyarakat yang selama ini berorientasi pada prosedural dan bukan pada hasil itu mempengaruhi praktik-praktik patronase, nepotisme masih ada. Bahkan kita lihat sekarang korupsi masih demikian merebak dan itu menjadi tantangan. Belum lagi ada resistensi dari pemerintahan atau pihak tertentu ya terhadap inovasi-inovasi yang baru ini. Dan pada kebanyakan daerah di Indonesia yang namanya partisipasi masyarakat juga masih rendah dikaitkan dengan apa namanya upaya good governance apalagi dengan melibatkan teknologi IT. Dampak disrupsi seperti apa terhadap prinsip governance? Tentu saja ada perubahan-perubahan ini berdampak pada transparansi, akuntabel, partisipasi, dan keamanan cyber. Ini perlu disikapi dengan baik dan tentu saja pemerintah perlu menyiapkan instrumennya, kebijakannya agar ini bisa diantisipasi barangkali terutama dampak-dampak yang sifatnya negatif atau dapat mempengaruhi optimalisasi pelayanan publik ya. Saudara-saudara mahasiswa, terkait dengan agile governance, tadi saya mengatakan bahwa agile governance ini merupakan satu pendekatan dalam tata kelola pemerintahan ya, yang menekankan pada sisi fleksibilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karenanya diperlukan yang namanya kemampuan adaptif ya, yang demikian cepat, perlu adanya kolaborasi lintas sektoral dan inovasi berkelanjutan terus ditingkatkan. Nah, dengan demikian, maka harapannya ya, dengan adanya fleksibilitas ini akan tetap layanan-layanan publik bisa optimal diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, keberhasilan di dalam implementasi agile governance ini tentu saja optimalisasi pelayanan publik melalui digital, kepemimpinan, kolaborasi, dan budaya kerja yang semakin meningkat. Namun dalam hambatannya terutama tadi hambatan birokrasi, kesenjangan kemampuan, kompetensi, infrastruktur, dan juga regulasi perlu ditingkatkan. Nah, ada beberapa hal yang penting dilakukan dalam agile governance ini. Ada transformatif digital, ya, bagaimana penguatan sumber daya manusia, kolaborasi serta reformasi politik dan pemerintahan, serta membangun budaya berkelanjutan di dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam pembangunan dan pelayanan publik.